Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Cermin Kehidupan. Seringkali kita terlibat dengan berbagai macam urusan dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat selama-lamanya. Atas dasar inilah channel ini dibuat agar dapat menjadi dasar kehidupan, agar kita senantiasa introspeksi diri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari esok. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah mulianya jika Sobat Muslim sekalian bersedia menekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Hari ini kami akan membahas tentang mengapa bencana terus terjadi di Indonesia yang akan dibawakan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Kita bertanya-tanya, kenapa ya? Kok negeri-negeri yang daerah Islamnya kuat, kok di situ yang banyak musibah terjadi? Bertanya-tanya tidak? Aceh yang malah mengumumkan Serambi Mekah, terkenal dengan provinsi Serambi Mekahnya. Padang Panjang, Bukit Tuwi dulu dan gempa besar juga. Siapa yang tidak kenal Padang Panjang? Tempat lahirnya para alim ulama. Yang kita lewatin kemarin Bapak Ibu. Ya, ada pondok pesantren saya situ, pondok pesantren Tawalib. Kemudian Padang, bukankah Sumatera Barat juga terkenal dengan bukan Serambi Mekah? Oke, yang Serambi Mekah adalah Padang Panjang. Tapi Padang secara umum Sumatera Barat terkenal dengan provinsi agama yang kuat agamanya. Terjadi gempa 2009 yang ribuan orang meninggal dunia. Ya kan, puluhan ribu rumah-rumah hancur. Kenapa? Sekarang Lombok itu disebut dengan negeri 1000 masjid. Jarak masjid itu cuma 100-200 meter masjid. 100-200 meter masjid. Masya Allah. Lalu terjadi gempa yang begitu dahsyat. Kenapa? Mari kita merenung di sini. Kita ambil pelajaran. Coba kepada anak-anak abah bertanya. Kalian tolong jawab. Yang sering dapat ujian kelas, ujian mingguan, ujian semester, dapat PR, anak sekolahan atau yang enggak sekolah? Anak sekolah ya? Betul semuanya? Baik. Kalau begitu, anak sekolah ini punya masa depan tidak? Punya masa depan ya? InsyaAllah ta'ala. Orang beriman, ibaratnya demikian. Orang Islam, ibaratnya itu mereka itu sudah orang-orang sekolahan. Mereka pasti akan mendapatkan ujian atau teguran. Kalau enggak ujian untuk kenaikan kelas atau teguran. Dapat teguran keras. Kenapa kamu tidak pakai seragam? Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Kenapa kamu tidak gunting kuku? Jadi anak-anak sekolah pasti akan mendapatkan teguran-teguran ketika menyimpang. Ingat itu baik-baik. Sementara preman-preman pasar, begundal-begundal, orang-orang nganggur yang nggak sekolahan, mana ada ditegur mau kukunya panjang, mau pakainya copaan camping, mau giginya panjang sebelah, nggak akan ada yang mengkritik. Ya. Tapi yang ditertibkan, yang ditegur, yang bahkan diberikan hukuman dan pelajaran, bahkan diberikan sanksi yang keras adalah anak-anak sekolahan. Tapi yang memegang masa depan adalah mereka. Orang Islam yang memegang masa depan berarti surga hanyalah orang Islam. Betul tidak? Kita mungkin bertanya, kenapa bukan Bali aja? Tempat di mana sejuta maksiat dibuat di sana. Kenapa bukan daerah anu saja yang terkenal sebagai tempat-tempat banyak maksiatnya? Kenapa harus di daerah Muslim? Jawabannya sudah. Orang Islam, dia sudah masuk kelas. Di dalam kelas itu ada ujian demi ujian untuk menaikkan kelas. Ketika ada pelanggaran, pasti akan mendapatkan teguran. Jika teguran kurang diindahkan, akan mendapatkan sanksi. Jika sanksi kurang menegur, kurang bisa merubah, akan mendapatkan hukuman yang sangat keras. Ini yang terjadi. Makanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa di masa beliau langsung mencari di mana titik kesalahan yang dilakukannya sebagai pemimpin. Di mana letak kesalahan. Gempa terjadi. Lalu Umar berkata, setelah dia mempelajari dan selalu menginstruksi dirinya, lalu dia berkata, seandainya ke depan masih terjadi lagi gempa serupa seperti ini, maka saya Umar bin Khattab akan menyatakan mundur dari pemerintahan saya. Seorang pemimpin, dia tidak akan menyalahkan rakyatnya. Dia tidak akan mencari kambing hitam. Dia tidak akan mencoba mencari salahnya siapa, salah siapa. Tidak. Tapi dia langsung introspeksi dirinya. Kenapa ada gempa di sini?
Ini Umar. Lalu Umar bertekad, kalau ke depan terjadi lagi gempa yang sama seperti ini, saya mundur dari jabatan. Menunjukkan bahwa beliau sudah tidak pantas, beliau sudah tidak becus, beliau sudah menyebabkan bencana ini terjadi. Jadi pemimpin harus berpikir. Pemimpin apa? Harus muhasabah. Nah, daerah-daerah muslim dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan teguran itu Allah ingin menyadarkan penduduknya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bencana yang terjadi di lautan, bencana yang terjadi di daratan adalah akibat dari dosa dan perbuatan tangan-tangan manusia. Kami datangkan bencana itu liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kami datangkan bencana dan musibah itu agar mereka muhasabah, agar mereka tobat, agar mereka langsung membaca di mana kesalahan saya dan berhenti buat salah. La'allahum yarji'un. Itu gunanya teguran. Jadi Mudarib Daud tadi bertanya, Ustadz ini azab, apa ujian, apa teguran? Saya belum sempat jawab, tetapi mudah-mudahan ceramah ini akan segera meluas. Hendaknya para pemimpin di Indonesia ini muhasabah. Para pemimpin di Indonesia ini muhasabah. Tuan Guru Bajang selaku Gubernur NTB juga muhasabah. Camat-camatnya, bupati-bupatinya, wali kotanya muhasabah. Jangan salahkan rakyat. Apakah kita tidak dengar bagaimana akidah para sahabat? Dan ini akidah yang paling benar. Allah menyebutkan bahwa para sahabat adalah tipe ideal dalam beragama. Lihat surah At-Taubah ayat 100. Allah menganjurkan orang-orang beriman sampai hari kiamat, ikuti para sahabat. Nah, keyakinan para sahabat adalah bila bencana dan musibah terjadi di suatu daerah, itu ada yang salah dan dosa dibuat oleh orang-orang yang ada di daerah itu. Enggak ada cerita ini memang sudah hukum alam, ini memang sudah sudah ada lempengan bumi yang bergerak yang patah. Enggak gitu ceritanya orang beriman. Kalau orang beriman itu sudah punya keyakinan dari hadis Nabi, innal azaba war rahmata, sesungguhnya azab dan rahmat ya'talijani fis sama, saling bergulat di langit untuk berlomba turun ke bumi, ke satu daerah, ke satu negeri. Apabila penduduk negeri itu soleh-soleh, taat-taat, anti maksiat, bagus-bagus imannya, maka rahmat akan mengalahkan azab, rahmat turun untuk penduduk negeri itu. Tapi kalau penduduk negeri itu sudah bermaksiat, sudah melakukan syirik, sudah melakukan dosa, atau yang Allah murkai, Allah Subhanahu wa taala akan persilahkan azab mengalahkan rahmat. Lalu Allah azab turun ke penduduk negeri itu. Ini juga yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka karena mereka tidak taat. Kami siksa mereka karena mereka bermaksiat. Kami hukum mereka, kami berikan kepada mereka ganjaran yang setimpal. Bima kasabat aidihim. Jadi bumi menjerit. Apa kata bumi? Ketika ada yang pacaran di atas. Ketika ada yang pacaran, laki-laki wanita di semak-semak. Ketika ada yang bermaksiat, ada yang berzina, ketika ada yang minum minuman keras, ketika ada yang melakukan syirik, bumi tempat dia berpijak itu menjerit kepada Allah, berdoa. Demikian kata Rasulullah. Apa doa bumi? Ya Allah, bahasa kitanya nih ya Allah, kurang ajar nih orang-orang. Makhluk engkau yang tidak pandai berterima kasih kepadamu. Ya Allah, mereka bermaksiat kepadamu. Izinkan hamba menggoncangkan diri atau membelahkan diri ya Rabb. Hamba ingin telan mereka bulat-bulat agar mereka engkau azab melalui diri hamba. Ini doanya tanah ya. Tanah berdoa ketika dia berbuat dosa di atasnya. Ketika dia berbuat dosa di pulau, di laut, laut akan menjerit meminta kepada Allah izin agar mereka menjadi azab dari Allah untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi alam tidak rela kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ebit Gade mengatakan apakah alam mulai bosan bersahabat dengan kita? Benar. Itu memang benar. Karena mereka tidak suka melihat Allah dimaksiati. Ketika Allah dimaksiati di satu daerah, di satu tempat, maka alam tempat kita ada di daerah itu akan berontak dan memohon-mohon kepada Allah agar Allah mengizinkan mereka memberikan sebuah reaksi yang akan menimpakan bencana kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Masya Allah, ini pelajaran buat kita. Tapi orang yang macam orang-orang kafir, kenapa negeri mereka aman-aman saja, jarang dapat musibah dan bencana dan sebagainya. Jawabannya adalah azab untuk mereka itu nanti total. Azab untuk mereka nanti total. Di akhiratnya, masa depannya nggak ada, neraka. Neraka. Di dunia biarlah dia dapat surga sedikit. Ya, tetapi total untuk mereka. Mereka nggak punya masa depan. Neraka untuk tempat mereka. Dan itu pun di dunia Allah akan janjikan untuk mereka kesengsaraan hidup, kehampaan batin, dan kegersangan hati. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ini jawaban kenapa. Dan sekarang kita kerucutkan pembahasan anak-anakku. Ketika kalian meninggalkan sholat, umpamanya. Ketika kalian melakukan maksiat, apapun jenis maksiat kalian mencuri. Akan langsung ada teguran telak dari Allah. Akan ada langsung teguran telak dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau kalian berzina, kalau kalian pacaran, akan ada langsung teguran telak dari Allah. Tapi orang-orang penjahat-penjahat yang mungkin saja non-muslim, nggak dapat teguran seperti itu. Kok kita sedikit aja buat langsung ditegur, dapat hukuman ini? Itu pertanda Allah sayang dengan kita. Allah ingatkan langsung. Hei! Ibaratnya itu begitu, ya. Kalau memang sayang emak sama anak, ketika anak akan melintas jalan itu jalan raya, pasti emak dan anaknya akan membentak anaknya. Hei, awas! Atau kalau perlu malah ditarik. Bisa jadi keras tarikannya, betul tidak? Terasa sama si anak, emaknya kasar. Ayahnya jahat. Padahal itulah cara untuk menyelamatkan si anak. Betul tidak? Ini jangan salah-salah. Ketika Allah sayang dengan kita, Allah akan beri kita teguran agar kita cepat kembali. La'allahum kalau kembalinya sudah nyawa lepas dari badan, itu bukan kembali lagi. Penyesalan dan taubat setelah mati itu nggak ada cerita. Yang Allah inginkan itu adalah penyesalan dan taubat sebelum mati. Anak-anakku, Imam Syafi'i saja makan makanan yang bukan milik dia satu kali saja, hafalannya langsung menjadi buyar. Lalu dia bertanya pada gurunya. Maka diingatkan hati-hati makanan. Ketika Imam Syafi'i melakukan satu dosa kecil saja, melihat yang tidak pantas untuknya, hafalannya menjadi keruh dan rusak. Dia bertanya kepada Waki', syakautu Waki'an su'i hifzi fa'usani bitarkil ma'asi. Aku bertanya kepada guruku Waki', kenapa hafalanku menjadi rusak dan buruk? Guruku menasihati, jangan maksiat kamu. Kalau kita buat maksiat, kita main game. Maksiat itu nak. Kita nonton TV, nonton TV. Lalu kita lihat aurat-aurat yang tidak pantas, menghabiskan waktu. Itu maksiat nak. Kalian melawan kepada orang tua, membuat orang tua kalian menangis, sedih, membuat orang tua kalian terluka hatinya. Itu maksiat, nak. Ketika kalian bermaksiat, maka akan keruh hafalan kalian. Akan keruh hati kalian. Akan tidak nyaman kalian sholat. Akan kehilangan kenikmatan dalam ibadah dan zikir kalian. Itu akibat daripada sebuah maksiat. Jangan remehkan maksiat. Sekecil apapun. Kerekel-kerekel kecil ini bisa membuat tergelincir orang yang sepeda motor. Jadi jangan remehkan, alah kerekel kecil. Yang besar biasanya orang pasti menghindar. Cuma orang goblok, super bodoh yang akan nabrak yang besar itu. Tapi yang kecil ini di sini membuat orang banyak terjatuh. Betul tidak? Nah, hati-hati. Jangan remehkan dosa kecil. Kita orang Islam ini sangat mudah ditegur. Jadi ada orang yang ini, yang dia tobat nasuha. Kok dia setelah tobat nasuha banyak sekali dapat ujian ya. Setelah dia tobat nasuha, dia diusir dari keluarga, kawan-kawannya menjauh darinya, kehidupannya menjadi sulit dan sempit, bla 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 bla. Sebenarnya dia sedang diproses oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar bersih. Contoh begini. Pakaian kotor, Bu. Kotornya sudah sejadi-jadinya kotor. Kalau kotor kena tanah mah enak, sekedar gini-gini kan aja, ke air insya Allah bisa hilang tanahnya. Lah ini kotornya luar biasa kotor. Kita terima dia. Setelah diterima, sesuai dengan kadar kotornya. Betul tidak? Dijambak, dikasih sabun, dipukul, dihantam, digosok, kemudian dibilas lagi, berkali-kali diulang-ulang sampai betul-betul bersih. Jadi orang yang taubat nasuha, jangan setelah dia taubat kita anggap langsung jadi waliullah kita. Langsung dimuliakan, langsung dimanjakan oleh Allah. Enggak, dibersihkan dengan sebersih-bersihnya sampai betul-betul telah bersih, dia baru menjadi qaribun minallah. Dia menjadi waliun min auliyaillah insyaallah taala. Yang penting dia sabar untuk dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian agar jangan banyak ditegur oleh Allah dengan teguran yang menyakitkan, jangan banyak maksiat. Makin banyak kalian melakukan ketaatan meninggalkan maksiat, makin dimanjakan hidup kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah dari Abah buat kalian semua dan buat Jika Sobat Muslim ingin memberikan kritik dan saran, Sobat Muslim bisa komen di kolom komentar ya. Kami akan segera memperbaiki kualitas video kami agar Sobat Muslim nyaman saat menyimak video kami.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.